motor listrik yang bener-bener futuristis banget. BMW CE04. Kalau kalian lagi nge-charge dan motornya dalam keadaan mati, ini nggak bisa dicabut teman-teman. Ada 30, kita bejak. Wah! Halo semuanya, ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Dan di sebelah gue sekarang ada motor yang keren banget, motor listrik yang bener-bener futuristis banget. BMW CE04. Ketika pertama kali BMW Motorrad Indonesia ngajak gue ke sini untuk review motor ini, gue beneran kaget. Gue nggak nyangka motor ini yang beneran baru di launching awal tahun di dunia, sekarang sudah ada di Indonesia. Dan kalau kalian perhatiin, ini adalah motor listrik pertama yang dijual secara resmi ke umum dari brand motor yang konvensional. Honda nggak jual, Yamaha nggak jual di Indonesia, Harley Davidson juga nggak jual, apalagi merek motor. Yamaha, Kawasaki mereka belum jual. BMW Motorrad malah jual duluan. BMW CE04. Jadi ini sebuah ketakjuban lah kalau buat gue. Dan jarang banget nih ada sebuah motor yang tidak berubah banyak desainnya dari konsepnya. Jadi di tahun 2017 BMW Motorrad tuh pernah launching namanya BMW Concept Link, gambarnya seperti ini. Dan hasilnya BMW CE04 ini gak berubah jauh. Ini kalau kalian lihat ya, ini bentukannya bener-bener kayak motor konsep. Ini gak kayak motor biasanya, ini keren banget. Kita bahas desainnya dulu yuk, karena ini desainnya sungguh menarik banget. Motor ini itu panjang sekali teman-teman. Ini lebih panjang daripada BMW R90 gua, lebih panjang daripada BMW GS, dia panjang banget. Dari desainnya, bener-bener futuristik banget. Jarang-jarang nih, selain MV Agusta ingat gua, ada motor yang di bawah joknya itu ada lubang kayak begini. Halo. Itu jarang banget terjadi. Bentukannya semuanya benar-benar siku, garis-garis tajam ya. Yang benar-benar kayak wow, futuristik banget. Dan ini adalah motor listrik. Jadi sesuai banget sama konsepnya gitu. Motor listrik kan yang emang masa depan banget, futuristis banget gitu ya. Dan desain motor ini tuh benar-benar mensupport hal itu. Ini banyak banget yang pengen gue bahas sama kalian tentang motor si BMW CE04 ini. Dari depan aja udah kelihatan banget desain futuristisnya, ya kan? Windshieldnya bentukannya begini. Mungkin nggak begitu fungsional ya, tapi bentukannya bener futuristis banget. Yang seperti ini terus bolong di tengah. Ya kan, terus di sini ada celah untuk aerodinamisnya, lampunya yang bentukannya seperti ini kalau kita nyalain, tuh, lampunya bentukannya 3D loh di dalam situ. Sampai ke sini, ini pokoknya bentukannya itu bener-bener nyiku banget kalau kalian lihat, set, terus ke bawah sini. Terus suspensi sama disc brake-nya dikasih cover di kiri dan kanan, biar lebih aerodinamis sekali lagi. Layarnya di sini yang benar-benar gede banget, 10 inci, segede layar yang ada di seri 5 Touringnya. Itu ada di motor sini teman-teman, dan jelas banget, warnanya bagus banget. Handlebarnya yang desainnya benar-benar didesain proper sekali. Wow, sampai ke pijakan kaki, ya kan, benar-benar luar biasa banget desainnya. Kalau kita ngomongin di sebelah kiri sini, kalian lihat deh, ini ada body yang keluar kayak gini kan, nggak nyambung dengan yang ini gitu. Terus joknya yang benar-benar segaris lurus gitu doang.
wah itu bener bagus banget loh. Gue kenapa suka banget sama gaya desain motor ini. Yang paling bikin gue takjub dari hal desain di motor ini, ada yang bisa tebak apa? Apa Rif? Apa Tur? Yang selalu ada di sebelah kiri motor apa? Standar motor. Ada yang bisa tahu standarnya sebelah mana? Standarnya didesain bagus banget. Standarnya itu bukan cuman, oh yaudah deh kita pakai standar yang ada di BMW skuter lainnya C400 atau ada di BMW R90. Enggak. Desainernya BMW bikin ulang standarnya. Ini bukan cuma besi pipa lurus gitu doang, enggak. Ini standarnya didesain bentuk bagus banget biar kalau dilipat nyatu desainnya sama bodinya. Enggak setiap hari loh, kalau kalian perhatikan motor setelah sampingnya didesain sebagus ini. Suspensinya yang belakang cuma ada di sebelah kiri dan dikasih cover yang bagus. Ini adjustable tapi manual. Dan sebuah kabar gembira bagi kalian wahai para ngabers yang suka menghilangkan spakbor belakang. Karena motor ini nggak ada spakbor belakangnya. Adanya ya di sini doang. Jadi di sini itu clean banget desainnya. Terus ada mudguard di sini dan lampu remnya itu beneran di sini doang. Jadi kalau gua rem, tuh lampu remnya di situ guys. Sen juga di situ, ya kan? Jadi desainer BMW itu emang gila sih, gue bilang. Mereka berani banget untuk produksi motor. Udah deh, lampu remnya beneran kita taruh di bawah. Jadi di sini desainnya bisa clean banget. Gue bingung kalau gue punya R90 di rumah, ya, itu buntut belakangnya atau fender belakangnya gue lepaskan biar keren. Ini udah nggak usah lagi dia apa-apain. Belakangnya udah keren banget. Luar biasa desainer BMW. Kalau dari sisi sebelah kanan biasanya ada knalpot. Tapi karena ini motor listrik jadi nggak ada knalpotnya. Dan sama BMW opportunity itu beneran dipakai bagus banget untuk ngasih lihat peleknya. Pelek belakangnya itu didesain bentukannya semacam pelek solid gitu dan dikasih stiker-stiker seperti ini. Somehow menurut gue jadi cocok banget. Motor ini tuh hanya bermain di 2 warna, 3 lah sama hitam, putih, hitam, dan orange. Tapi semuanya didesain sebagus mungkin, serapih mungkin ya, sehingga desainnya jadi pas banget gitu loh. Sisi paling cantik menurut gue dari motor ini emang dari sebelah kanan, karena pelek belakangnya ini langsung kelihatan. Keren ya? Kalau gue sih suka banget. Kalau kalian lebih suka dari mana? Kanan apa kiri? Dari sisi sebelah kanan masih ada body panel yang menonjol keluar yang sangat keren ini. Sayangnya desain kekurangan menurut gue di motor ini satu doang, footstep belakangnya. Di saat desainernya udah ngedesain side stand yang sangat-sangat bagus, footstepnya kayak masih ngambil dari BMW yang lainnya. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Dan ini adalah salah satu motor listrik dengan bagasi yang paling besar yang pernah gue lihat. Biasanya kalau motor listrik lain itu bagasinya cukup untuk beberapa botol Aqua dan beberapa bungkus Indomie, ya. Ini cukup untuk helm. Bisa kalian tebak di sebelah mana? Tombolnya di sebelah sini. Set. Bagasinya gede banget. Bagasinya itu cukup untuk helm half face ataupun juga charger yang bisa kalian bawa kemana-mana. Dan tipikal BMW ya, bagasinya dibuka, di dalamnya ada lampunya. Ya memang motor ini motor mewah ya. Mungkin kalian kemudian bertanya, loh, kok bisa ada bagasi? Baterainya di mana? Kan ini motor listrik. Itulah kepintaran dari BMW. Baterainya itu berada di sebelah sini, teman. Dari sini sampai sini, ke sini, dan kira-kira sampai di sini. Jadi bentuk baterai dari motor ini itu bukan kayak motor-motor lain yang
kotak besar yang bisa digeser-geser, bisa diangkat-angkat, bisa di-swap. Bukan. Ini bukan baterai yang bisa di-swap. Jadi ini baterainya memang didesain sesuai dengan kebutuhan bentuk motornya. Gitu. Sekarang masih jadi perdebatan, apakah motor listrik itu lebih baik bisa swap baterai, gitu ya, atau yang modelnya seperti ini. Kelebihan dengan model seperti ini, bentuk baterainya bisa menyesuaikan kontur dari struktur motornya. Jadi bisa ada bagasi yang seperti ini. Cuman memang ini tidak bisa swap baterai. Tapi kelemahannya swap baterai adalah dia makan tempat dan bentuknya terlalu universal, jadi bagasinya mungkin nggak bisa gede, tidak bisa menyesuaikan atau tidak bisa tailor made lah. Kalau kalian prefer yang mana? Baterai yang bisa di swap atau tidak? Kalau gua nggak masalah baterainya tidak bisa di swap. Gua lebih suka desain baterai yang bisa menyesuaikan dengan bentuk motornya sehingga bisa ada ruang untuk bagasi seperti ini. Karena kita udah ngomongin baterai, jadi sekarang mending kita ngomongin range. Motor ini itu sekali full charge itu bisa dipakai hingga 130 km dengan kecepatan maksimum di 120 km per jam, which is very nice. Kalau kita lihat sekarang kompetitornya motor listrik yang dijual dengan price range di bawah 50 juta, nggak semuanya nyampe 100 km. Motor ini memang berat, jadi karena dia baterai, dia ini lebih berat daripada saudaranya yang di kelas 400 cc itu C400. Motor ini beratnya sekitar 230 kilo, itu lebih berat daripada BMW R90-nya. Makanya kenapa dia ada gigi bundur motor ini, buat ngebantu pas lagi parkir. Lalu mungkin kalian juga bertanya, ngecasnya butuh berapa lama? Nah, motor ini itu juga berbeda dengan motor listrik yang sekarang itu dijual kebanyakan di Indonesia. Karena charger motor ini itu sama kayak charger mobil. Walaupun yang AC-nya aja, yang di atasnya aja. Jadi kalau misalnya kalian kemarin ke pameran mobil, ngeliat mobil-mobil listrik, Hyundai Ioniq, ya kan, kemudian BMW iX atau BMW i4, chargerannya sama. Jadi ini bisa di-charge ya di rumah dan di tempat pengisian mobil-mobil listrik yang tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Kalau menggunakan fast charging 0 sampai 80% itu hanya butuh 50 menit. Kalau misalkan di rumah ngecharge sampai 80% mungkin butuh sekitar 3 jaman, teman-teman. Untuk sampai ke 100% butuh beberapa menit lagi kalau yang pakai fast charging, selisih 10 sampai 20 menit. Kalau di rumah mungkin butuh additional sekitar 1 jam. Jadi motor ini sejauh ini, teman-teman, ini yang paling menarik opsinya. Ya kan, range-nya bisa dibilang yang paling jauh, kecepatannya juga bisa dibilang salah satu yang paling cepat juga. Opsi pengisian listriknya juga yang paling fleksibel sekarang ya, bisa di rumah ataupun bisa juga di pengisian mobil listrik yang sekarang sudah mulai banyak nih di Indonesia. Tempat pengisiannya di mana? Ada di sebelah sini. Sini gue kasih lihat. Di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini juga kalian lihat. Nah, itu chargerannya Type 2. Kalau biasanya sama mobil listrik yang ada fast chargingnya, biasanya di bawahnya ada tambah lagi nih yang DC-nya. Jadi ini cuma AC-nya doang. Nah, ini bentukannya sama kayak yang ada di mobil. Nah, motor ini selain ada charger di sebelah sini, di sini juga ada tempat untuk charger aki. Nah, ini juga yang bikin unik nih, teman-teman. Hampir semua motor listrik yang ada di Indonesia yang dijual, mereka tuh biasanya nggak pakai aki. Jadi motor itu menggunakan baterai dari baterai utama untuk menjalankan speedometer dan sebagainya. Nah, motor ini itu ada aki biasanya. Jadi sistem kelistrikannya seperti mobil. Baterai utama digunakan untuk menggerakkan roda dan sebagainya. Akinya itu mau digunakan untuk smartphone connectivity, displaynya dan sebagainya. Sebenarnya chargeran ini juga nggak mesti dipakai. Cuman ini adalah standarnya BMW. Di BMW R90-nya pun itu juga ada colokan seperti ini. Jadi mereka mungkin tahu motor BMW itu beberapa jarang dipakai. Daripada penggunanya atau pemilik BMW itu harus bongkar jok, ngecas aki dan sebagainya, sama BMW udah disediain tempat buat ngecas akinya di sini. Langsung colok. Dan ini semua BMW Motorrad sama. Itu enaknya BMW motor, teman-teman. Di sebelah kiri sini ada laci layaknya motor-motor matic lainnya. Cuman kok nggak bisa dibuka, Bang? Nah, ini dia sebuah fitur yang dari dulu gue pengen banget ada di motor-motor semacam Vario. Di mana laci, kalau misalkan motornya dikunci atau mati ya, itu nggak bisa dibuka. Motornya harus dinyalain dulu, baru bisa dibuka. Ini adalah sebuah fitur yang berguna banget. Jadi bayangin kalian, misalkan kelupaan naruh HP di sini ya kan, sekalian buru-buru meeting,
terus kalian cabut, terus misalkan kuncinya ada di kantong kalian kan, sebagai contoh nih gue taruh sini, terus ada orang lain datang nggak bisa buka. Ini adalah sebuah fitur yang berguna banget. Halo Honda, halo Yamaha, halo produsen motor matic lainnya, please fitur ini ada di motor kalian yang dijual ke khalayak umum. Sekarang kita coba riding positionnya. Nah, ini emang big scoot sih. Ini benar big scoot tuh ya ini, sekelas 400 cc. Tuh, bisa selonjoran atau bisa begini. Joknya panjang banget, jadi buat di belakang pun juga masih banyak space. Ya, ini emang sebuah motor yang besar sih teman-teman. Dan canggih banget. Bayangin ada kayak di BMW mobil kan ada iDrive. Di sini juga ada yang semacam itu. Di sini sebelah kiri ada puter-puteran yang bisa kalian putar, bisa masuk ke menu. Canggih banget. Sini gua kasih lihat. Ini adalah tampilan standarnya. Jadi ada baterainya di situ, kanan bawah ada sisa range, di atas ada percentage baterai, sebelah kiri atas ada speednya. Nah, ini lagi pakai riding mode dynamic. Di sebelah kanan kalian bisa ganti-ganti. Ada dynamic, ada eco, ada rain, ada road, dan juga ada dynamic. Ini mempengaruhi ke throttle gasnya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri sini ada tombol menu yang bisa kalian pencet ke bawah, langsung masuk ke opsi-opsinya. Diputernya pakai apa? Pakai scroll wheel ini, tapi ini scroll wheelnya bisa digeser ke kanan. Nah, bisa pilih setting atau apa, my vehicle. Kalau mau masuk, tekan menu tombol ke bawah lagi. Kita bisa masuk geser-geser kiri kanan, opsinya ada apa saja. Kalau mau balik, tinggal pencet tombol menunya ke atas. Nah, kita bisa geser-geser lagi. Kalau kalian pakai HP yang ada BMW Apps-nya, bisa langsung masuk ke telepon, media, dan juga navigasi. Nah, ini adalah animasi ketika lagi di charge nih. Bagus banget ya, ada yang gerak-gerak. Kalian bisa tahu nih, misalnya kalian udah isi 2 kotak, berarti kalian udah bisa jalan sejauh 59 kilo, 3 kotak 89 kilo. Sebuah animasi yang bagus banget yang dipikirkan sama BMW-nya. Kalau kalian lagi nge-charge dan motornya dalam keadaan mati, ini nggak bisa dicabut, teman-teman. Nah, ini aman banget. Sama seperti di mobil-mobil listrik lainnya yang standarnya menggunakan coklat seperti ini, kalau dikunci, itu nggak bisa diambil. Jadi istilahnya, nggak ada yang bisa nyolong listrik kalian. Kalau misalkan dicabut, motornya harus dinyalain dulu, harus standby mode dulu, baru bisa dicabut. Cukup bahas dalam ruangannya. Sekarang mending kita coba ini jalan yuk. Kayak apa sih rasanya motor listrik 400 jutaan merek BMW 1 ini? Waktunya nyobain BMW CE04. Harganya 400 juta rupiah. Menurut kalian kemahalan atau enggak? Sebenarnya ini oke banget. Karena di Inggris itu sekitar 13.000 pound, berarti sekitar 200 hampir 250 juta. Nyampe sini nggak nyampe 400 juta, berarti nggak nyampe 2 kali lipat. Untuk sebuah motor build up dari Eropa itu sebenarnya jarang terjadi, teman-teman. Biasanya kalau motor bensin yang moge-moge gitu ya, kalau di Eropa belasan ribu, nyampe di sini bisa di atas 500 juta rupiah. Karena ini motor listrik, jadi nggak kena PPNBM dan sebagainya, makanya harganya bisa segitu. Ini kalau dibandingkan dengan C400-nya itu harga sekitar 200-an, memang lebih mahal. Tapi ini sekarang nggak ada saingannya. Jadi sekarang mending kita naikin. Gua sih kalau 2 kaki bisa napak sempurna, teman-teman. Jadi dia tidak terlalu tinggi, cuman memang ini terasa besar. Mau nyalain tinggal pencet sekali, dia udah siap. Ini masih ada start stopnya juga, tapi cuma ditekan sekali aja. Remnya sambil ditekan. Kalau udah berubah begitu, baru kita bisa jalan. Sekarang kita pakai mode dynamic aja langsung. Wow, instan sekali. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau misalkan mau mundur, kita tinggal pencet tombol R dan kita langsung putar gas.
Mundur pelan sekali, bener pelan banget. Ini udah mentok segini nih. Ya sesuai gas sih, cuman ini pelan banget kok. Udah deh, lepas, kita langsung maju. Let's go. Langsung yang pertama bisa dirasakan adalah motor ini tetap berat juga ya. 230 kilo walaupun dia posisinya berada di bawah, tapi masih agak kerasa sih. Wow, regenerative brakingnya kuat banget motor ini. Diset sama BMW nya kuat. Gue belum nemu sih settingannya, tapi standarnya ini motor ketika gue coba seperti itu. Langsung kayak ngerem, gue nggak ngerem loh tuh. Itu regenerative brakingnya teman-teman. Lagi pakai mode dynamic nih gue, jadi full power. Iya. Karena motor ini nggak ada suaranya, sering terjadi seperti itu teman-teman. BMW ngeklaim motor ini 0 sampai 50 km per jam cuma 2,5 detik karena torsinya 60-an Nm, which is gede banget. Kalau secara HP dia sebenarnya setara dengan motor Matic-nya BMW yang 400 cc. Ada 30, kita bejek. Wah! Kencang ya. Kencang banget motor ini. Naiknya enak sekali. Oke, tadi kencang sih. Motor ini menarik ya teman-teman. Dia itu masih ada semacam gearboxnya, dan itu perlu ganti oli di kilometer 1000 kalau nggak salah, sama 10.000. Wah, kenceng banget motor ini. Walaupun ganti olinya itu cuman 175 mili sih, jadi bener-bener dikit banget ganti olinya. Sedikit banget, jauh kok dibandingkan dengan motor-motor bensin pada umumnya. Ya, motor ini kalau buat gini nggak bisa terlalu lincah teman-teman, karena memang ukurannya cukup besar. Wheelbase-nya yang panjang banget dari motor ini. Garansi baterainya 5 tahun atau 40.000 km. Jadi oke lah, which is itu nice banget di industri baterai sekarang ya. Naikannya sih enak banget teman-teman. Ini gue kebetulan muternya nggak bisa jauh nyobainnya. Ini naikannya enak banget. Nah ini kalau ngomong jet ski darat ya ini nih. Gede banget kan. Wah, asik banget sih. Posisi berkendara sih nyantai banget. Joknya terlihat tipis tapi ternyata enak. Wow, asik banget. Kalau udah pakai mode dynamic gini, dia ada cornering ABS sama cornering traction controlnya juga, jadi jauh lebih aman. Kalau kita pakai mode yang paling bawah atau eco, powernya langsung cuman keluar kayak 80% gitu kan. Jadi jaraknya bisa naik lumayan beberapa kilo tuh tadi jaraknya selisihnya. Hampir 10 kilo. Cuman tarikannya nggak ada. Bukannya nggak ada, tarikannya jadi lebih pelan. Ya, tarikannya kira-kira hampir sama lah ya, kayak motor-motor 200 cc 250 gitu. Tapi kalau yang dynamic tadi bener-bener kerasa banget kayak moge. Oke, macet-macet begini gimana rasanya? Buat nyelap-nyelip sih gue tidak rekomen ya. Karena memang ini lebih besar dari motor-motor pada biasanya, walaupun dia pendek, jadi mesti cari space yang cukup lumayan. Yo, kalau secara lebar sih ya hampir sama lah kayak motor-motor lain, tapi lebih besar aja. Wheelbase-nya yang bikin kagok memang. Kita pakai mode dynamic aja, paling seru. Ya, langsung turun sekitar 9 km range-nya. Nah, ini dia baru yang disebut dengan motor listrik bertenaga besar. Kalau udah pakai mode dynamic sadis banget.
Sebuah pergerakan yang oke banget dari BMW Motorrad. Di saat brand-brand motor konvensional lainnya belum jualan motor listrik, BMW Motorrad duluan jualan motor listrik yang premium. 400 juta rupiah memang bukan untuk semua kalangan ya, karena itu harga segitu kalian bisa bilang, wah harga segitu mah bisa dapat ZX10 nambah dikit ya kan, dan sebagainya bisa dapat ZX6 yang pasti lebih kencang ya. Tapi yang beli motor ini gue yakin di rumahnya udah ada semacam ZX6 lainnya atau sudah ada ZX10 lainnya. Mungkin dia di rumah sudah ada BMW S1000 RR gitu, terus dia pengen motor listrik yang dari BMW juga gitu kan, yang brand premium. Di rumah udah ada Harley-nya 2 atau 3, pengen ini. Nah ini opsinya. Karena sekarang motor listrik ya nggak ada lagi yang premium selain BMW CE04 ini. Gua sih suka banget ya, suka itu gue sama motor ini. Dari desainnya sih yang jelas. Oh my god, ini enak banget posisinya. Oh, ini nyantai banget posisinya. Kaki gue bisa selonjoran ke depan. Kalau kalian gimana teman-teman, pendapat kalian tentang motor satu ini? Hehehe. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya di jalan. See you next video guys. Bye bye.